Don't take a step till God's in the scene. Let Him lead so your plans align. And be ready, He's working wonders unseen. Joshua 3 verse 7. This day I will begin to magnify and exalt you in the sight of all Israel, so that they may know that just as I was with Moses, I will also be with you. He led Israel into the promised land. For sure, He will guide your path. The same God, then, now, and forevermore. Welcome home. Good morning FGN. Shalom. Shalom. Yang dimenangkan pada hari ini, boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sekali lagi yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat kemenangan hari ini yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji Engkau Tuhan dengan segala kekuatan, dengan sepenuh hati kami Bapa. Kami mau bawa korban pujian syukur di hadapan-Mu. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Amin. Haleluya.
dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Ada kemenangan buat setiap kami. Ada kebebasan buat setiap kami. Ada pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami menang bersama-sama dengan Engkau. Kami menang dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan yang sangat-sangat baik. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang maha dahsyat. Maha segala-galanya. Mataku selalu memandang wajah-Mu. Ku bernyanyi bagimu.
mau selalu meninggikan Kau Tuhan. Bahkan sampai kepada keturunan kami Bapa. Kami mau sanjung Engkau lebih dahulu. Sanjung Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus, you're the constant one. Yes, you never let me down. Time after time, your faithfulness leads me. Your love for me forever is the same. Faithful, God, you are faithful to me. In darkest times, you
You're faithful to me. Time after time, your faithfulness remains. Your love for me, forever is still the same. God, you are faithful to me. In darkest times, you never leave. You never leave. God, you are faithful to me. In all of my stations, your God, you are faithful to me. Yesterday, today, forever, I will trust you, Jesus. Saya tepuk untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Singer boleh mengambil tempat duduk, kecuali pemain keyboard tinggal bersama saya. Silakan duduk sebentar. Ya. Saudara, anak-anak kita tidak seterusnya tetap sebagai anak-anak. Saya sendiri sering terlambat pikirannya, hafalannya anaknya masih kecil padahal sudah tumbuh. Begitu juga di antara kita, di antara jemaat. Ada yang dulu masih lucu anak-anak, tapi tidak terasa di antara kita mereka sudah tumbuh menjadi anak gadis yang manis, cantik,
Dan tentu konsekuensinya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak gadis harus menjaga kemurnian, kekudusan masa mudanya. Nah, di antara kita ada 2 orang anak darah kepunyaannya Tuhan yang sudah tumbuh jadi remaja, satu SMA, satunya mahasiswa ya, yang akan menyatakan ikrar masa mudanya akan dijaga kekudusannya, dan kedua orang tuanya akan menyematkan cincin kepada anak gadisnya dalam upacara bar misbah, di mana nanti anak-anak gadis ini kalau melihat cincin pemberian ayahnya, entah di kampus, di sekolah, di luar kota, akan ingat, wah aku harus jaga kekudusan masa mudaku sampai kelak tiba saatnya Tuhan mengirimkan seorang suami dari Tuhan yang juga akan memberi cincin yang baru, dan cincin dari ayah akan dikembalikan kepada ayah dengan satu laporan, "Papa, aku sudah menjaga kekudusan hidupku selama ini." Kemudian giliran ada komitmen yang baru bersama dengan suami kelak kalau Tuhan kasih suami. Saya undang maju ke depan yang dulu masih anak-anak, sekarang sudah tumbuh dewasa, 2 orang anak gadis yang cantik-cantik. Saya undang ke depan Ananda Esther Setia Nugrahini Pratiwi, berada di sebelah kiri saya Michelle Fernatan. Nah, sudah tinggi ya, menghadap ke sana. Mari Michelle, ya, di sebelahnya Esther, ya, menghadap sana, menghadap sana, menghadap sana, iya. Nah, mereka punya orang tua yang mengasuh, menjaga. Saya undang untuk maju di sebelah kanan saya, Bapak Ibu Yohanes Sutarman. Iya, mari Pak, selamat datang. Iya, sebelah sini Pak. Iya, sama Ibu. Bapak Ibu Antoni Susilo di sebelah sini. Ya. Momen yang berharga yaitu Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, tapi juga momen yang berharga bagi keluarga. Ya. Mari, ya. Nah, inilah keluarga-keluarga anak-anak Allah. Siap cincinnya, tidak melundung di jalan. Ya. Disiapkan Bapak-bapak, disiapkan ya, dipegang. Mana Pak Antoni? Cincin. Ya, oh sudah dipegang. Iya. Ya, jadi para ayah ini nanti akan memasang cincin ke jari putrinya yang terkasih. Semoga di rumah sudah diukur sehingga tidak keliru masuk ke jempol. Ya. Sebagai tanda pemberian kepercayaan, ini nak, ya aku berdua memberi kepercayaan, ayah ibumu memberi kepercayaan kepadamu, entah di luar kota, entah dimanapun kau akan jaga kekudusan masa mudamu dalam perlindungan Tuhan sampai kelak Tuhan kasih suami yang akan memberi cincin baru. Kelak kalau Tuhan kasih suami dalam pemberkatan nikah, cincinnya dibalikkan ke papa dengan laporan, "Pak, ya aku sudah jaga kekudusanku." Agak maju selangkah. Maju selangkah. Ayo anak-anak maju selangkah. Saya beri komando memasang cincin tapi pelan-pelan supaya yang motret dapat kesempatan ya. Bapak angkat cincinnya, Pak Antoni angkat cincinnya, yuk jarinya. Anak-anak, ya, maju Pak, dipasangkan cincinnya. Mari Pak Antoni, pasangkan bersama-sama, pelan-pelan, penuh kasih, pelan-pelan, ya dipasang, pasang dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, inilah anak-anakmu, tumpangi tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibu-ibu mengedangkan tangan, sebelah sini, Ibu Lucia sebelah sana, ya. Arahkan tangan kepada putri-putri terkasih. Bapa dalam surga, inilah kedua orang tua masing-masing yang mengasihi anak-anak gadisnya. Mereka
mempercayakan penjagaan, pemeliharaan, kehormatan sebagai anak-anak kerajaan. Bapa, kami sadar orang tua terbatas, tetapi Engkau Bapa yang tidak terbatas. Engkau Roh Kudus yang akan menjagai. Engkau kirimkan malaikat-Mu untuk menjagai Esther dan Michelle di dalam tangan kuasa-Mu. Tangan-tangan jahat tidak akan boleh menjamah anak-anak gadis ini sebelum waktunya. Engkau mengirimkan suami yang seiman di dalam Engkau. Jagai kuasa darah Tuhan Yesus, meterai kuasa darah Tuhan Yesus, meterai oleh Roh Kudus, menghinggapi pada orang tua sampai kepada anak-anaknya, sehingga keluarga ini akan menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk sanak famili, kerabat, dan seluruh orang-orang yang mengenal mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, amin. Silakan untuk duduk kembali ke tempat. Bapak, kami mengucap syukur Engkau sudah kirimkan hamba-Mu dari Denpasar untuk menyampaikan firman-Mu untuk jemaat di tempat ini. Kami hanya perantara, tetapi semua berasal daripada-Mu, dan hamba-Mu akan menyampaikan dengan taat isi hati-Mu, dan kami percaya menyediakan hati kami, kuduskan apa yang dikatakan berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Ya, terima kasih kepada Pak Triyono dan Ibu. Baik, kita berdoa sekali lagi, boleh ya Bapak Ibu? Ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur atas kebangkitan-Mu buat kami semua. Paskah ini menjadi sebuah kisah yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus yang berbicara, yang beracara di tempat ini. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi pada Pak Triyono dan Ibu dan Lucia dan tim juga. Juga kita ucapkan terima kasih buat seluruh tim PAW. Tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Hari ini saya sangat diberkati dengan pujian dan penyembahannya. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sapa. Kalau tadi Pak Triyono mungkin bilangnya saya dari Denpasar ya. Nama saya Lisa Bapak Ibu. Saya memang orang Bali aslinya, orang Singaraja yang sudah hijrah ke Semarang karena mendapatkan suami orang Semarang. Saya berjemaat di IFGF Semarang dan saya pelayanan di bawah pengembalaan Pastor Budi sebagai Ketua Departemen Mission dan Compassion ya Bapak Ibu. Hari ini saya bersama dengan suami saya Samuel. Saya ibu beranak 2 Bapak Ibu. Ya, berikan salam kanan kirinya, katakan selamat Paskah. Ya, hari ini spesial. Selamat Paskah, saya sangat diberkati sekali dan sangat senang berada di sini. Saya disambut dengan hangat dan sangat ramah oleh teman-teman, saudara-saudara semua yang di sini. Ya, Bapak Ibu, tanpa kebangkitan, penyaliban Kristus hanya sebagai eksekusi semata. Mungkin saya masih tunggu slide-nya. Oke, hari ini kita merayakan sebuah kisah yang paling megah. Ya. Tanpa kebangkitan, penyaliban hanya sebuah eksekusi semata. Bapak Ibu, ada sebuah fenomena terbesar yang melintasi cakrawala. Tidak ada kisah yang lebih menggetarkan dari kematian dan kebangkitan Yesus. Mungkin next slide. Ya.
Bapak Ibu, hari ini kita merayakan kemenangan yang paling megah dan paling agung dalam sejarah umat manusia. Namun kebangkitan Yesus itu bukan hanya sekedar peristiwa, Bapak Ibu, tapi juga dasar iman orang percaya. Amin. Dasar iman kita. Kita buka sama-sama di Alkitab kita. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya lanjutkan di ayat yang ke-17 sampai ke-19 Bapak Ibu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada yang suka nandur tanaman? Suka nandur, tahu nandur ya Bapak Ibu? Nanam ya, nanam. Nah, tanaman itu kan dari benih. Semua tanaman itu dari benih ya. Dari benih, kecil sekali benihnya. Bayangkan sebuah benih yang tertanam dalam tanah yang gelap. Di dalam tanah itu kan gelap, dingin. Benih itu terkubur dalam kegelapan. Tampaknya tidak ada kehidupan. Mungkin benih di bawah kalau bisa teriak, aduh dingin, aduh gelap. Ya. Namun di bawah tanah yang keras itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada sesuatu yang terjadi. Benih itu perlahan mulai membelah. Akarnya tumbuh ke atas, akarnya tumbuh ke bawah, tunasnya yang ke atas. Ya, akarnya tumbuh ke bawah, tunasnya mulai muncul ke atas. Pada waktunya dari kegelapan itu muncullah bunga-bunga yang indah dan hidup. Seperti bunga yang tumbuh dari kematian, demikianlah kebangkitan Kristus dari kematian. Di tengah kegelapan dan keheningan kematian, ada kuasa Allah yang membangkitkan Yesus Kristus, membawa kehidupan yang baru bagi kita semua. Ada amin saudara? Hari ini Yesus bangkit untuk memberikan hidup yang baru bagi kita semua. Bapak Ibu, ada seorang penulis renungan harian namanya Marvin Williams. Renungan hariannya ini cukup terkenal, namanya Our Daily Bread ya. Beliau berkata, ketika kita mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus, kita berpindah dari kematian menuju kehidupan. Sekarang kita hidup untuk bersukacita dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Lalu Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita bisa memaknai kebangkitan Yesus? Yesus ini kan sudah bangkit. Kemudian kita sebagai anak-anaknya apa? Kita cuman sekedar, oh ya Yesus bangkit. Itu saja, berhenti sampai di situ. Sudah selesai? Tidak Bapak Ibu. Kita punya tugas. Kita harus memaknai kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita memaknai kebangkitan Kristus? Yang pertama, bangkit dari kematian rohani. Bangkit dari kematian
rohani. Bapak Ibu, kita buka sama-sama di Efesus. Dalam kitab Efesus 2 ayat yang ketiga sampai ke-6. Saya ceritakan sedikit Bapak Ibu. Ketika Rasul Paulus ini di Efesus Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa orang-orang percaya di Efesus pernah mati secara rohani. Mereka mati dalam pengertian bahwa mereka ini terpisah dari Allah dan menjadi budak dosa. Ketika Efesus pernah mengalami hal ini, apakah Tuhan diam saja? Nanti kita akan baca ayatnya. Namun oleh kemurahannya, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan bertindak untuk membalikan keadaan. Tuhan bisa membalikan keadaan. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Efesus pasal yang kedua ayat ketiga sampai ke-6. Bisa kita baca sama Bapak Ibu? Bawa Alkitab kan? Saya ini terakhir-terakhir masih suka dengan Alkitab yang buku ya Bapak Ibu. Ini Alkitab yang saya terima dari pendeta saya yang memberkati saya 13 tahun lalu waktu menikah sama suami saya. Ya Bapak Ibu. Efesus pasal yang kedua ayat ketiga sampai ke-6 dikatakan seperti ini. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Sama-sama ya Bapak Ibu. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Efesus pernah mengalami kematian rohani. Menjadi budak dosa dan mulai terpisah dari Allah. Tapi apa yang dilakukan? Apakah Tuhan diam saja? Tidak. Tuhan mulai intervensi untuk memulihkan. Sehingga ayat ini oleh karena kasih karunia kamu, saya, saudara diselamatkan. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, jika hari-hari ini mungkin kita ada yang mulai kehilangan arah, mulai jauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali pada Yesus. Kembali pada kasih-Nya. Kembali pada pribadinya. Kalau mungkin kita sudah mulai merasa banyak dosa. Saya sudah melakukan banyak sekali dosa. Saya enggak layak. Ada perasaan tidak layak yang muncul. Yang mengintimidasi kita Bapak Ibu. Tapi percayalah, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, kebaikan dan penyertaan Tuhan dibuktikan Dia dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih karunia-Nya menyertai kita sepanjang hidup kita. Apakah ketika kita berdosa, ketika kita jauh dari Tuhan, kasih karunia Tuhan itu berhenti? Tidak.
Namun satu hal yang kita perlu lakukan, kita perlu bangkit kembali pada Yesus. Sungguh-sungguh lagi mengejar Dia, mengejar Dia. Apakah kematian rohani kita juga Bapak Ibu itu mempengaruhi kematian banyak aspek dalam hidup kita? Ketika rohani kita mati, mungkin itu menyebabkan banyak aspek di hidup kita yang mati juga. Kematian keuangan misalnya, kematian hubungan, kematian pekerjaan, kematian dalam pernikahan. Katakan, it is well di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Dia Yesus yang sudah mati menyelesaikan, dan karena Yesus hidup ada hari besok Bapak Ibu. Ada hari esok. Kematian itu apa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika Yesus hidup ada hari esok. Kita hanya perlu bangkit dan kembali pada kasih karunia ya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita memaknai kebangkitan Kristus? Yang kedua, bangkit dari harapan yang mati, keputusasaan dan kekhawatiran. Bapak Ibu sekalian, kalau hidupnya saja Dia berikan bagi kita, adakah satu hal pun yang tidak mampu Tuhan kerjakan bagi kita? Hidupnya saja Dia berikan bagi kita Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita menghadapi badai, sakit, cobaan, ada masalah keuangan. Percayalah, kasih karunia dan kebaikannya selalu menyertai kita. Kemudian jika ada pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana caranya saya bisa bangkit dari masalah keuangan saya, dari pernikahan saya yang akan gagal mungkin. Mungkin ada beberapa dari kita pernikahannya sudah di ujung tanduk. Saudara, ada banyak hal Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang harus dengan sengaja kita lakukan untuk mencapai sesuatu. There is no glory without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Muhammad Ali seorang petinju terkenal ya. Ya, ada yang suka tinju enggak Bapak Ibu? Ada? Wah, ada ya suka tinju ya. Ya. Masih musim ya. Kalau dulu saya kecil tuh zamannya Mike Tyson. Ya. Zamannya Mike Tyson sama Holyfield ya. Itu saya waktu kecil tuh ya lihatnya Mike Tyson sama Holyfield. Tapi sekarang jarang ya di TV ada pertarungan tinju ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Muhammad Ali pernah bilang, I hated every minute of training, but I said, don't quit, suffer now and live the rest of your life as a champion. Bapak Ibu, ada banyak hal yang harus kita dengan sengaja lakukan untuk mencapai sesuatu. Seperti Muhammad Ali bilang, saya benci atau tidak suka setiap kali saya latihan. Tapi saya katakan, jangan keluar. Menderita sekarang, tapi berikutnya, selanjutnya, dan seterusnya kita akan tampil sebagai pemenang. Ya. Setiap juara dunia tahu Bapak Ibu bahwa tidak mungkin bisa jadi juara dunia tanpa melalui latihan yang keras. Ribuan latihan, semua disiplin yang dia lakukan ya. Semua penderitaan yang mereka lakukan untuk mencapai juara. Tentu banyak yang harus dikorbankan supaya sampai di puncaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus meningkatkan kapasitas kita. Mengelola keuangan yang baik, merawat pernikahan. Mari kita sama-sama lakukan itu untuk kita bisa bangkit dari harapan yang mati. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin
tidak munculkan di slide, tapi ada muncul sebuah kata-kata di dalam hati saya. Penyertaan Tuhan itu tetap jalan, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Penyertaan Tuhan itu tetap jalan, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Kita harus bangkit dan melangkah. Betul ya Bapak Ibu? Kita harus bangkit dan melangkah. Bagi kita yang sedang berjalan di jalan yang tidak benar, dalam ekonomi, relasi, pernikahan, berita buruknya, kita tidak bisa balik. Tapi ada berita baiknya, kita bisa bangkit dan berjalan maju. Dengan cara yang baru, dengan pengertian yang baru, dan kekuatan yang baru. Ada mungkin pernikahan yang tidak baik-baik saja Bapak Ibu saudara sekalian. Kita terluka secara hati, emosi. Kita tidak bisa kembali mungkin ke kondisi cinta yang mula-mula, yang dulu pertama kali awalnya pacaran, gandengan, ya. Namun kita bisa bangkit dan berjalan maju dengan pengertian yang baru, dengan pasangan kita. Bagaimana kita merawat dengan gambar diri yang baru dan identitas yang baru. Keuangan mungkin sedang tidak baik-baik saja. Anda gak bisa balik, mungkin. Tapi Anda bisa bangkit dan berjalan maju dengan cara yang baru. Tuhan akan kasih pakaian yang baru, memperlengkapi kita dengan pikiran yang baru. Amin Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, bagaimana cara kita memaknai kebangkitan Kristus. Yang ketiga, bangkit untuk bersinar. Bangkit untuk bersinar. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit menebus dosa kita, kita pun harus bangkit memberitakan kisah yang megah itu. Kisah yang megah itu harus kita beritakan kepada sekitar kita, orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu sekalian, kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai ke-7 saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Kemuliaan Sion yang datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku.
dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Amin. Saya di sini dikatakan segala kambing domba Kedar dan Nebayot akan berhimpun kepadamu. Amin. Saya boleh minta pemain keyboard untuk ke depan. Saudara, segala kambing domba Kedar dan Nebayot akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Bapak Ibu sekalian, saya mau tutup dengan sebuah cerita. Hari ini saya datang bersama asisten saya yang sudah bekerja selama kurang lebih 5 tahun di tempat saya. Ini mungkin Yuni bisa berdiri. Ya, lihat ke Bapak Ibunya. Nah, ini Yuni Bapak Ibu. Yuni ini sudah bekerja di tempat saya selama kurang lebih 5 tahun. Awalnya Yuni ini belum terima Tuhan dari negeri seberang, ya. Kemudian pada tahun 2020 Yuni sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia dibaptis bersama Pastor Indra. Mungkin ada salam juga ya Bapak Ibu dari Pastor Indra dan Pastor Budi. Dibaptis tahun 2020 saat COVID, Yuni sudah menerima Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam hidupnya. Dan dia sudah dibaptis. Yuni ini asalnya dari Gubuk. Dari Gubuk Bapak Ibu. Dan ini merupakan pertama kalinya dia, walaupun dari Gubuk, tapi dia ini pertama kalinya ke kota Purwodadi. Sebelumnya meskipun tinggal di Gubuk, dia tidak pernah ke Purwodadi. Tapi hari ini saya melihat pekerjaan Tuhan. Dia bisa ke kota Purwodadi, datang ke gereja. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, bersinar, bangun kota ini. Bangun kota ini. Menangkan banyak jiwa bagi Yesus. Karena hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Mari bangun kisah yang luar biasa di kota ini. Menangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Beritakan Injil, menangkan jiwa. Karena untuk memaknai kebangkitan Yesus, kita percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Bangkit dari kematian rohani. Bangkit dari harapan yang mati dan keputusasaan. Bangkit untuk bersinar. Menangkan kota ini. Bagaimana saya bisa memenangkan kota jika saya sendiri masih mengalami rohani yang mati, masih jauh dari Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Tuhan sangat menyayangi kota ini. Sebelum perjalanan ke sini pada waktu hari Senin, saya berdoa Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi ada satu hal yang Tuhan taruh dengan kuat di hati saya. Bahwa Tuhan sangat mencintai kota ini. Dan setiap anak-anak Tuhan yang di sini. Bangkit dari kematian rohani.
jiwa di kota ini. Karena Tuhan mengasihi kota ini. Mungkin hari ini ada di antara kita yang mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai kehilangan harapan. Kita mulai putus asa. Percayalah, kasih karunia sangat besar dalam hidupmu. Kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Dia yang mengampuni dosa kita dan menebus hidup kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena titik di mana engkau bertemu dengan Dia, Dia mampu mengubah kisah hidupmu yang kelam sekalipun menjadi sebuah kisah hidup yang penuh kehidupan dan kemenangan. Bapak Ibu sekalian, ayah saya meninggal ketika saya usia 8 tahun. Saya dulu bukan orang percaya, saya tidak terima Yesus. Saya tidak tahu siapa itu Yesus. Saya ditinggalkan dengan figur ayah yang cukup keras. Ayah saya suka memukul, melakukan kekerasan kepada ibu saya, kepada anak-anaknya. Sehingga saya secara pribadi, gambar dirinya hancur dan rusak. Saya merasa semua ayah jahat. Saya merasa semua ayah suka melakukan kekerasan, suka memukul. Hingga satu titik pertemuan saya dengan Yesus mengubahkan hidup saya. Gambaran saya dengan Tuhan yang begitu rusak. Karena saya melihat gambaran ayah saya yang rusak. Namun ketika Yesus masuk dalam hati saya mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Detik itulah di mana saya merasakan bahwa Yesus sangat mengasihi saya. Sehingga saya bisa bangkit, berjalan, dan memenangkan seorang Yuni yang ternyata kisah hidupnya sama. Yuni punya ayah yang suka memukul. Dia tidak tahu siapa Tuhan. Dia jauh dari Tuhan, dia gak tahu damai sejahtera itu apa. Namun ketika saya menceritakan sosok pribadi namanya Yesus, ada kelepasan, ada pemulihan di dalam hidupnya. Dia menemui sosok pribadi yang sudah bangkit, memberikan hari esok di dalam hidupnya. Kalau hari ini kita mulai kehilangan Tuhan, hidup kita kelam, kita jauh dari Tuhan, kasih karunia Tuhan dan kebaikannya tidak habis-habisnya menyertai kita. Mungkin di sini ada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Taruh tangan kananmu di dada.
kita berdoa bersama-sama. Saya pernah di posisi itu. Saya tidak tahu Yesus itu siapa. Gambaran ayah saya terlalu jahat di mata saya. Hingga ayah saya meninggal pun saya tidak mengalami pemulihan hubungan saya dengan ayah saya. Namun Yesus yang memulihkan saya. Taruh tangan kananmu di dada, kita berdoa bersama-sama. Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau memulihkan hidupku. Aku ini orang berdosa, Tuhan. Tolong ampuni dosaku, Tuhan. Biarlah Engkau masuk dalam hatiku, menjadi juru selamat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Berikan aku hidup yang baru. Kalau ada yang mulai rohaninya mati, Engkau jauh tapi Engkau takut untuk kembali. Karena mungkin merasa tidak layak. Percayalah, darah Yesus sudah melayakkan. Darah Yesus yang menebus. Tidak bisa dengan perbuatan baik, dengan usahamu, tapi hanya darah Yesus yang bisa menebus. Darah Yesus yang bisa menghapuskan dosa-dosamu. Dia sudah mati di kayu salib, membayar dengan harga yang mahal di tengah kedinginan dan kegelapan. Yesus satu-satunya jalan yang bisa menghidupkan setiap kematian rohani. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, kebangunan rohani akan terjadi di tempat ini. Kebangkitan rohani akan terjadi di tempat ini. Semua yang mati hidup kami perkatakan dengan iman. Semua yang mati hidup kami perkatakan dengan iman Tuhan. Semua harapan yang mati, keputusasaan, kekhawatiran, kami berdoa saat ini kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Syukurku, kami mau mengaturkan persembahan, kuduskan ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan di dalam nama Tuhan Yesus.
sepanjang hidupku. Dan sekarang jemaatmu berdoa untuk hambamu yang sudah dengan taat memenuhi panggilan rohmu untuk datang ke tempat kota kecil ini. Dan hambamu sudah dengan taat menyampaikan isi hatimu, dan firman yang sudah kami dengar dimeteraikan dalam lubuk hati kami, dalam ruang Maha Kudus, sehingga si jahat tidak akan bisa mencuri firman itu ketika kami nanti keluar dari ruangan ini. Berkati hambamu, berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati suami dan asistennya, kedua anaknya Bapak berkati. Terlebih lagi berkati pelayanannya sebagai hunjukan harum untuk Engkau Tuhan. Dan kalau nanti sekeluarga rombongan akan kembali ke Semarang, Bapak berkati dengan sukacita bersama dengan rohmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Atas nama seluruh jemaat AFJ Purwodadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa Wati beserta dengan